Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Pradita. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Salahuddin Pasuruan Reguler semester 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kerangka karangan. Apa sih kerangka karangan itu? Yuk kita simak bersama-sama ya. Bagian pertama, pembahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama, definisi kerangka karangan. Yang kedua, manfaat dan fungsi kerangka karangan. Yang ketiga, macam-macam kerangka karangan. Yang keempat, langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Yang kelima, syarat kerangka karangan yang baik. Definisi kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Manfaat dan fungsi kerangka karangan. Manfaatnya yang pertama, 1. Untuk menyusun kerangka karangan secara teratur. 2. Mempermudah pembahasan tulisan. 3. Menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. 4. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 5. Memudahkan penulis mencari materi tambahan. 6. Menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. 7. Memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Fungsi kerangka karangan. 1. Memperlihatkan pokok bahasan, subbahasan. 2. Mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul kalimat, dan tujuan karangan. 3. Memudahkan penyusun karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur. 4. Memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dengan karangan yang kurang penting. 5. Menghindari timbulnya pengulangan pembahasan. 6. Membantu pengumpulan sumber-sumber yang diperlukan. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik. 1. Pengungkapan maksudnya harus jelas. 2. Tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. 3. Pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. 4. Harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Macam-macam kerangka karangan. Berdasarkan perinciannya, A. Kerangka karangan sederhana atau sementara non-formal merupakan suatu alat bantu sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah, yang terdiri dari tesis dan pokok-pokok utama. B. Kerangka karangan formal. Kerangka karangan yang timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks atau suatu topik yang sederhana tetapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Berdasarkan perumusan teks, A. Kerangka kalimat menggunakan kalimat deklaratif yang tepat untuk merumuskan setiap topik, subtopik. Misalnya, 1. Pendahuluan, 2. Latar belakang, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan. Langkah-langkah menyusun karangan. 1. Menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Judul adalah kepala karangan. 2. Mengumpulkan bahan. Bahan yang menjadi bekal dalam melakukan ekstensi tulisan. Banyak cara mengumpulkannya. Masing-masing penulis mempunyai cara masing-masing sesuai dengan tujuan tulisannya. 3. Menyeleksi bahan. Agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. 4. Membuat kerangka. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. 5. Mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan karangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan terhadap materi yang ditulis. Sekian video konten pembelajaran tugas bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.